Saat Anda terbangun di pagi hari, segalanya tampak seperti biasa. Matahari bersinar, orang-orang berlalu lalang, dunia bergerak sebagaimana mestinya. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah-olah dunia berjalan terlalu cepat, sementara Anda terjebak dalam keheningan yang mengganggu. Pikiran Anda mulai putar mempertanyakan segala sesuatu. Mengapa aku selalu merasa gelisah? Mengapa di tengah semua pencapaian ini ketenangan sejati begitu sulit diraih? Anda mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras, mencari hiburan, atau menjalin hubungan. Namun, setiap kali Anda berhenti sejenak, kegelisahan itu kembali. Seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang seharusnya ada, tetapi entah di mana. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana jika ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, hanya tertutup oleh segala hal yang kita anggap penting? Inilah paradoks manusia modern. Kita hidup dalam era penuh kenyamanan, lebih dari yang pernah dimiliki oleh nenek moyang kita, tetapi justru mengalami lebih sedikit ketenangan. Kita memiliki teknologi yang memudahkan hidup, ilmu pengetahuan yang semakin maju, dan akses tak terbatas terhadap informasi. Namun, mengapa jiwa kita tetap resah? Di manakah letak kesalahannya? Apakah ketenangan hanyalah ilusi? Atau mungkin kita yang telah keliru dalam memahami cara mencapainya? Para filsuf Taoisme kuno seperti Lao Tzu dan Zhuangzi telah meramalkan fenomena ini ribuan tahun lalu. Mereka berbicara tentang Wu Wei, seni untuk tidak melawan arus kehidupan. Mereka memperingatkan bahwa semakin keras seseorang mengejar ketenangan, semakin jauh ketenangan itu melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin dengan tidak berusaha, justru bisa membawa kita pada kedamaian? Bukankah dunia mengajarkan bahwa kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan harus diperjuangkan? Inilah teka-teki yang perlu kita pecahkan. Kita terjebak dalam ilusi kontrol. Kita percaya bahwa dengan cukup usaha, strategi, dan pengetahuan, kita bisa memaksa ketenangan untuk datang. Namun, Taoisme justru membalik logika ini. Air yang tenang tidak perlu diaduk untuk menjadi jernih. Lalu, bagaimana caranya berhenti mengaduk pikiran kita sendiri? Disinilah segalanya menjadi menarik. Anda tidak gelisah tanpa alasan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang terjadi di bawah permukaan kesadaran. Sebuah pertarungan tak terlihat antara jiwa Anda dan dunia modern. Carl Jung, psikolog yang menggali kegelapan pikiran manusia, pernah memperingatkan, yang tidak disadari akan mengendalikanmu, dan kau akan menyebutnya takdir. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Kita hidup dalam masyarakat yang dirancang untuk membuat kita selalu menginginkan lebih. Setiap iklan, setiap notifikasi, setiap standar sosial adalah bisikan halus yang mengatakan, kamu belum cukup, kamu butuh ini, kamu harus mencapainya. Namun, Taoisme melihat ini sebagai penyakit eksistensial. Lao Tzu dalam Tao Ching menulis, ketika orang meninggalkan Tao, mereka mulai berbicara tentang kebenaran dan moralitas. Ketika mereka kehilangan kedamaian batin, mereka menciptakan aturan dan ritual. Artinya, semakin kita terpisah dari sifat alami kita, semakin kita mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal buatan, prestasi, pengakuan, dan harta benda. Lalu, mengapa pikiran modern tidak bisa tenang? Pertama, kita terjebak dalam doing mode, modus melakukan. Psikologi kognitif menyebutnya hyper-intentionality, yakni kepercayaan bahwa setiap masalah harus diperbaiki dengan tindakan. Padahal Taoisme mengajarkan Wu Wei, yaitu tindakan tanpa paksaan. Bukan berarti malas, tetapi bergerak selaras dengan alam, seperti air yang mengalir tanpa memaksakan jalannya. Kedua, kita memperlakukan pikiran seperti musuh. Friedrich Nietzsche pernah berkata, kamu harus menjadi kekacauan untuk melahirkan bintang yang menari. Namun, kita justru takut pada pikiran kita sendiri. Setiap kegelisahan langsung kita tekan, kita hindari, kita coba redam dengan berbagai cara, seolah ketenangan ada-adaan tanpa gejolak. Taoisme justru mengajarkan, biarkan pikiran datang dan pergi seperti awan. Jangan mencengkeramnya, jangan mengusirnya. Ketiga, kita hidup dalam illusion of separateness, ilusi keterpisahan. Filsuf Alan Watts menjelaskan bahwa masalah manusia modern adalah ia merasa dirinya terpisah dari alam, padahal adalah alam itu sendiri. Ketika kita merasa terpisah, kita mulai berjuang melawan kehidupan, bukan mengalir bersamanya. Namun, ini bukan sekadar masalah stres atau kurang meditasi, ini adalah krisis makna. Viktor Frankl, psikiater yang selamat dari Holocaust,
menemukan bahwa manusia bisa bertahan dalam penderitaan selama mereka menemukan makna di dalamnya. Sayangnya, dunia modern telah menggantikan makna dengan distraksi. Kita tidak lagi bertanya, apa arti hidupku? Sebaliknya, kita lebih sibuk bertanya, apa yang orang lain pikirkan tentangku? Atau, apakah aku cukup produktif hari ini? Dan inilah jebakan terbesarnya. Kita mencari ketenangan di tempat yang salah. Kita percaya bahwa ketenangan datang dari lebih banyak uang, lebih banyak kesuksesan, atau lebih banyak pengakuan. Tetapi Taoisme menertawakan anggapan ini. Apakah sungai berusaha mengalir? Apakah burung berusaha terbang? Mereka hanya ada, dan dalam keberadaan itulah ketenangan sejati ditemukan. Lalu, bagaimana kita bisa kembali ke keadaan ini? Kita telah terlatih untuk melawan alam, terlatih untuk gelisah, terlatih untuk selalu mengisi waktu. Dan inilah mengapa solusi biasa, meditasi singkat, liburan, teknik relaksasi, seringkali gagal. Kita tidak butuh lebih banyak alat, kita butuh perubahan persepsi. Anda tidak sadar, tapi ini sedang mengendalikan hidup Anda. Ada sebuah eksperimen psikologi terkenal tentang kata. Jika Anda menaruhnya di air mendidih, ia akan langsung melompat keluar. Namun, jika Anda menaruhnya di air biasa, lalu perlahan memanaskannya, katak itu akan tetap diam hingga akhirnya mati. Kita adalah katak itu. Tanpa disadari, kita telah direbus perlahan oleh sistem pikiran dan budaya yang membuat kegelisahan terasa normal. Bagaimana pikiran kita diculik secara diam-diam? Pertama, the dopamine trap atau jebakan dopamin. Otak kita berevolusi untuk mencari hadiah, tetapi dunia modern telah membajak sistem ini. Setiap notifikasi, like, atau pencapaian kecil memberi kita micro-hit dopamin, cukup untuk membuat kita kecanduan rasa produktivitas, tanpa pernah benar-benar puas. Neuroscientist Anna Lembke menyebutnya, kita sedang berperang melawan kimia otak kita sendiri. Kedua, the cult of productivity atau kultus produktivitas. Masyarakat telah mengubah menjadi sibuk menjadi agama baru. Taoisme memandang ini sebagai kesalahan fatal. Semakin banyak Anda melakukan, semakin sedikit Anda memahami. Tapi kita terjebak dalam lingkaran setan, merasa tidak cukup, bekerja lebih keras, semakin lelah, semakin gelisah. Ketiga, the illusion of control atau ilusi kontrol. Penelitian menunjukkan bahwa manusia lebih memilih rasa kontrol yang ilusif daripada ketidakpastian yang damai. Ini menjelaskan mengapa kita terus memaksakan rencana, jadwal, dan target, meskipun hidup selalu berubah di luar prediksi kita. Zhuangzi, filsuf Taois, mengolok-olok konsep ini. Anda mengira mengendalikan hidup Anda? Coba hentikan detak jantung Anda dengan keinginan Anda. Akibat yang tidak Anda lihat. Ini bukan sekadar tentang merasa stres. Ini tentang kehilangan diri Anda sendiri. Anda berhenti merasakan hidup. Seperti mesin yang terus berjalan, Anda melakukan segalanya untuk nanti, tetapi nanti itu tidak pernah benar-benar datang. Anda mulai membenci keheningan. Studi bahkan menunjukkan bahwa kebanyakan orang lebih memilih disetrum listrik daripada duduk sendirian dengan pikiran mereka selama 15 menit. Anda menjadi asing bagi diri sendiri. Carl Jung pernah berkata, siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam bangun. Tetapi kita telah dilatih untuk selalu melihat keluar. Namun masalah terbesarnya bukan itu. Masalah terbesar adalah Anda bahkan tidak menyadari bahwa ini masalah. Kita telah diajarkan bahwa kegelisahan adalah ambisi, kelelahan adalah kesuksesan, dan keterpisahan adalah kemandirian. Taoisme menyebut ini sebagai kebodohan yang berkilau, sebuah ilusi yang terlihat begitu meyakinkan hingga kita tidak lagi mempertanyakannya. Sebuah pemberontakan diam-diam. Ada sebuah kisah tentang seorang murid yang frustrasi mendatangi guru Tao. Aku sudah mencoba segalanya untuk tenang, meditasi, membaca, pergi ke gunung, tapi pikiranku tetap kacau, keluhnya. Sang guru hanya tersenyum, lalu menuangkan teh ke dalam cangkir muridnya, dan terus menuang hingga teh meluap. Seperti cangkir muru, pikiranmu terlalu penuh, bagaimana tahu bisa masuk? Inilah pemberontakan sejati, berhenti mencoba menjadi tenang. 3 kebohongan yang harus Anda tinggalkan. Pertama, aku harus melawan pikiranku sendiri. Kita diajari bahwa pikiran gelisah adalah musuh yang harus dikendalikan. Tapi Taoisme berkata, angin tidak berusaha berhenti berhembus. Mengapa Anda berusaha menghentikan pikiran? Revolusinya bukan melawan, tetapi mengamati.
Biarkan pikiran ada tanpa perlu terbawa olehnya. Seperti duduk di tepi sungai, membiarkan air berlalu begitu saja. Kedua, hidup yang baik adalah hidup yang produktif. Filsuf Taois Li Tzu menceritakan kisah seorang petani yang menarik tunas-tunasnya agar tumbuh lebih cepat, namun justru membuatnya mati. Revolusinya adalah Wu Wei, bertindak tanpa paksaan, bukan berarti bermalas-malasan, melainkan memahami kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Seperti seorang nelayan yang tahu kapan harus melaut dan kapan memperbaiki jaringnya. Ketiga, ketenangan ada di masa depan. Kita selalu berpikir, nanti saat sudah sukses, saat sudah pensiun. Padahal, Chuang Tzu memperingatkan, jika Anda berjalan di dua tempat sekaligus, Anda tidak akan kemana-mana. Revolusinya adalah menyadari bahwa ketenangan tidak berada di suatu titik di masa depan, tetapi hanya ada di sini, dalam kesadaran bahwa kita sudah utuh sekarang. Praktik kontraintuitif dari Taoisme. Salah satunya adalah latihan menjadi bodoh. Setiap pagi, luangkan waktu untuk tidak tahu apa-apa. Lao Tzu berkata, dengan melepaskan pengetahuan, Anda mendapatkan segalanya. Kemudian, Anda mengamati seperti alam. Duduklah di taman dan perhatikan bagaimana semut tidak khawatir tentang produktivitas. Bagaimana pohon tidak terburu-buru tumbuh. Taoisme bertanya, siapa yang lebih bijak, manusia dengan jamnya atau pohon dengan musimnya? Selain itu, ada juga seni tidak berguna. Lakukan sesuatu yang tidak produktif setiap hari, seperti menatap awan atau berjalan tanpa tujuan. Dalam Taoisme, yang tidak berguna justru paling bernilai, seperti ruang kosong dalam jendela yang membuatnya berguna. Mereka yang sudah memberontak. Seorang seniman di Tokyo menemukan bahwa karyanya justru terbaik saat ia berhenti memaksakan kreativitas dan membiarkan inspirasi datang secara alami. Seorang CEO menyadari bahwa keputusan terbaiknya lahir saat ia berhenti membaca email di malam hari dan memberi ruang bagi pikirannya untuk bernapas. Seorang ibu rumah tangga menemukan kedamaian dalam menerima bahwa tidak semua harus sempurna, dan dalam kekacauan rumah tangga, ia justru menemukan ketenangan. Ini bukan tentang menambah, tapi mengurangi. Seperti seorang pengukir kayu dalam Taoisme yang berkata, seni sejati bukan menambahkan apapun, tetapi membuang yang tidak perlu. Anda tidak perlu lebih banyak motivasi, lebih banyak disiplin, atau lebih banyak teknik. Anda hanya perlu berani tidak melakukan apa-apa, dan percaya bahwa dalam keheningan itulah jawaban akan datang dengan sendirinya. Sebuah rahasia yang telah berdiam diri dalam dirimu sejak awal. Di puncak Gunung Huashan, seorang pertapa Tao telah hidup sendirian selama 40 tahun. Suatu hari, seorang pengusaha yang dilanda stres mendatanginya dan bertanya, "Guru, apa rahasia ketenangan sejati?" Sang pertapa tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah cermin kecil dari jubahnya. "Lihatlah," katanya. Pengusaha itu mengamati cermin itu, namun yang ia lihat hanyalah wajahnya sendiri yang lelah. "Di manakah rahasianya?" tanyanya bingung. Sang pertapa menjawab, "Kau mencari sesuatu yang sudah ada dalam pantulan matamu sendiri. Kebenaran terakhir yang akan membebaskanmu." Selama ini kita melakukan kesalahan yang sama, mengira ketenangan adalah sesuatu yang harus dicapai. Padahal ketenangan bukanlah tujuan, ia adalah tempat awal. Seperti ikan yang mencari air padahal ia sudah berenang di dalamnya, kita terus mencari ketenangan yang sebenarnya telah mengelilingi kita selama ini. Lao Tzu pernah menulis, Tao yang bisa dijelaskan bukanlah Tao abadi. Nama yang bisa disebut bukanlah nama abadi. Diam adalah guru sejatimu. Ini bukan sekadar metafora, melainkan pengalaman langsung yang bisa kita alami kapan saja. Pertama, Anda tidak perlu mencapai ketenangan karena Anda sudah memilikinya. Seperti burung yang tidak perlu belajar terbang, ia hanya perlu mengingat bahwa ia memiliki sayap. Kedua, kegelisahan hanyalah ilusi. Ia seperti riak di permukaan danau, sedangkan dasar danau selalu tenang, dan Anda adalah dasar itu. Ketiga, hidup bukan pertanyaan yang harus dijawab, melainkan sebuah lagu yang perlu dialungkan. Seperti kata Chuang Tzu, ketika kupukul drum, siapakah yang bisa menahan diri untuk tidak menari? Cara melihat dunia dengan mata baru. Pagi ini sebelum Anda membuka mata, cobalah berhenti sejenak. Dengarkan suara napas Anda sendiri. Sadari bahwa dalam detik ini Anda sudah utuh. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang perlu dikejar. Inilah yang disebut Taoisme sebagai pikiran awal. Keadaan sebelum dunia mengajarkan kita untuk gelisah.
sebuah tantangan terakhir untuk Anda. Selama 7 hari ke depan, lakukan eksperimen sederhana ini. Setiap kali Anda merasa gelisah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini pikiran atau ini aku? Setiap kali Anda mengejar sesuatu, ingatkan diri sendiri, aku sudah utuh seperti bulan purnama. Setiap malam sebelum tidur berterima kasih pada satu momen ketidakhadiran saat di mana Anda lupa untuk khawatir. Penutup, seperti air yang mengingat bahwa ia basah. Di sebuah desa kecil di pedalaman Tiongkok, ada sebuah sumur tua yang airnya tidak pernah kering. Suatu hari, seorang anak bertanya, "Dari mana air ini datang?" Orang bijak desa tersenyum dan menjawab, "Air tidak datang dari manapun. Ia hanya mengingat di mana ia selalu berada." Anda adalah air itu. Ketenangan bukan sesuatu yang harus ditemukan, tetapi sesuatu yang harus diingat kembali. Dan saat Anda membaca kalimat terakhir ini, proses mengingat itu telah dimulai. 1000 mil dimulai dari satu langkah. Lao Tzu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.